Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Amanda Putri. Saya dari kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari usaha yang saya jalankan ini yaitu Kosaki sudah ada dan banyak dipakai dari dulu. Hanya saja, pada era sekarang ini, Kosaki lebih banyak mengeluarkan berbagai model dan warna yang menarik. Sehingga, Kosaki tidak hanya untuk melindungi kaki saja, tetapi juga model penampilan. Banyak sekali model Kosaki yang bisa dipakai, seperti Kosaki setinggi lutut, Kosaki kasual, dan Kosaki penutup. Di sini saya memutuskan untuk menjadi reseller Kosaki dengan model casual socks, dengan keunggulan memiliki gambar yang menarik dan memiliki warna-warna yang sedang trending, yang tentunya banyak diminati kalangan anak muda maupun dewasa. Pada era sekarang ini, khususnya banyak anak muda yang lebih memilih menggunakan casual socks karena menyesuaikan dengan sepatu yang mereka pakai seperti sepatu sneaker, Vans, dan lain-lain. Pada tahun ini juga, sebagian besar pelajar sudah menjalankan PTM secara offline, sehingga Kosaki cenderung diprioritaskan sebagai kebutuhan sekolah. Dengan melihat keadaan tersebut, maka saya jadikan bisnis ini sebagai peluang. Visinya yaitu menjadikan usaha ini dengan produk yang berkualitas dan tidak kalah saing dengan para penjual Kosaki lainnya. Menjadikan usaha ini, baik usaha online maupun offline, sebagai usaha yang sukses. Misi dari usaha yang saya jalankan ini yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dalam segi penjualan online maupun offline. Yang kedua, menjadikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, transaksi cepat dan mudah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepuasan bagi pelanggan atas produk yang real. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memudahkan penjual toko memenuhi kebutuhan konsumen Kosaki. Yang kedua, untuk mengurangi beban pabrik untuk mengolah barang setengah jadi menjadi siap dipasarkan. Yang ketiga, agar penjual toko tidak repot lagi mengolah bahan setengah jadi dari pabrik kaos kaki. Yang keempat, mendapatkan laba. Dan yang terakhir, sebagai jembatan antara pabrik pembuat Kosaki dan pedagang Kosaki di toko-toko. Bab 2, tinjauan umum. Yang pertama itu data perusahaan. Inilah data perusahaan yang sedang saya jalankan. Saya menjadi reseller di toko all shop Andalusia Official Shop yang bergerak di bidang produk Kosaki kasual. Dan inilah pemilik dari toko all shop Andalusia Official Shop. Struktur organisasi dari usaha yang saya jalankan yaitu yang pertama terdapat direktur, keuangan, purchasing, bagian gudang, marketing, dan admin. Lalu terdapat reseller 1, reseller 2, dan reseller 3. Di sini saya menjadi reseller 3. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Andalusia Shocks yaitu dengan menggunakan media sosial. Dikarenakan pada era sekarang ini lebih banyak yang menggunakan handphone ketimbang menonton televisi. Oleh karena itu, Andalusia Shocks melakukan strategi pemasaran melalui TikTok, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan media sosial lainnya. Di sini saya melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama yaitu strength. Kekuatan dari usaha yang saya jalankan ini yaitu belum banyak yang menjual Kosaki secara offline di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menarik dan bermodelkan Kosaki kasual yang disukai oleh anak remaja dan dewasa sekarang ini. Yang kedua yaitu ada weakness. Belum mempunyai tempat untuk berjualan, namun hal ini bisa diatasi dengan promosi atau berjualan secara langsung. Opportunity. Banyaknya anak remaja maupun dewasa yang menyukai Kosaki kasual sebagai kebutuhan maupun penampilan dan akan maju jika sudah mempunyai pelanggan tetap yang puas terhadap layanan dan produk kaos kaki yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Banyaknya konsumen yang lebih memilih membeli Kosaki secara online seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Analisis pesaing dari Andalusia Shocks. Yang pertama yaitu Soleh Nugraha. Soleh Nugraha memiliki motif yang sama dengan toko kami. Selain itu, dalam segi pembelian pun, Soleh Nugraha lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kami. Konsumen lebih memilih membeli di all-shop Soleh Nugraha karena mereka menjual produk lebih murah. Yang kedua yaitu Pradipta Stock 21. Pradipta Stock 21 adalah all-shop yang memiliki nilai jual seperti Andalusia Shocks. Dalam segi harga,
Perdita Stok 21 menjual dengan harga yang sama dengan kami. Tidak hanya itu, Allshop ini juga bergabung di Shopee lebih lama dibandingkan dengan Andalusia Shop. Yang ketiga yaitu Jasifa.co. Jasifa.co memiliki motif yang seperti kami jual. Allshop ini memiliki lebih banyak motif dibandingkan dengan Andalusia Socks. Dilihat dari ulasannya pun, konsumen merasa puas dengan Allshop satu ini. Di sini, saya juga melakukan marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Kaos kaki dirancang untuk beberapa kegunaan seperti mengurangi gesekan antara kaki dan alas kaki, membuat kaki tetap hangat, menyerap keringat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu price. Harga satuan kaos kaki dimulai dengan harga Rp10.000, namun juga tersedia dalam bentuk per pak, yang dimana satu paknya terdapat 3 pasang kaos kaki. Yang ketiga yaitu ada place. Untuk tempatnya itu sendiri, saya sebagai reseller belum mempunyai tempat untuk berjualan. Di sini saya menjual melalui online maupun offline. Untuk online, konsumen dapat membeli melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Sedangkan offline, di sini saya mencoba menjual langsung secara berkeliling. Yang keempat yaitu promotion. Promosi akan dilakukan secara online karena pada era sekarang ini kebanyakan masyarakat lebih sering menggunakan handphone, yaitu seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Yang kelima yaitu people. Di sini kami akan mengutamakan pelayanan yang baik untuk konsumen agar konsumen merasa puas. Selain itu, pada setiap pembelian produk, konsumen akan mendapatkan gift dari kami dan juga free ongkir pada tanggal tertentu. Yang keenam yaitu physical evidence. Packing kaos kaki dibuat menarik dan menyesuaikan dengan ukuran kaos kaki tersebut. Yang terakhir yaitu proses. Dalam prosesnya, kaos kaki menerapkan penjaminan mutu kualitas produknya. Hal tersebut dapat terlihat dari keterangan lengkap pada tiap packingnya, seperti bahan yang digunakan dan larangan mencuci kaos kaki yang tidak boleh dilakukan. Bab 3. Analisis produksi. Bahan pembuatan produksi. Untuk bahannya itu sendiri yaitu katun, wool, akrilik, polyester, dan benang varia. Untuk peralatannya, yang pertama yaitu mesin jahit high speed, mesin potong listrik, mesin jahit obras benang 5, setrika uap bahan bakar gas, setrika uap listrik, mesin jahit lubang kancing, mesin jahit pasang kancing, mesin pres kancing, dan yang terakhir yaitu mesin jahit serbaguna. Proses produksi. Yang pertama yaitu beberapa jenis benang seperti benang spandek, benang polyester, karet, dan lain-lain tergantung pada jenis kaos kaki yang akan dibuat, yang kemudian dirajut di sebuah mesin yang disebut mesin rajut. Setelah mulai proses perajutan dalam mesin, maka mesin itu akan menghasilkan rajutan bakal kaos kaki yang masih tersambung sehingga berukuran panjang, karena terdiri dari beberapa sambungan rajutan kaos kaki yang masih setengah jadi. Lalu ada sambungan rajutan kaos kaki yang masih panjang itu kemudian kita balik untuk membersihkan bagian dalam kaos kaki dari benang-benang yang masih nempel, agar pemakai atau konsumen yang memakainya nanti bisa merasa lebih nyaman saat memakainya. Potong rajutan kaos kaki yang masih bersambungan tadi di bagian pembatas potongan yang sebelumnya telah diprogram di mesin saat proses perajutan dalam mesin. Dari proses pemotongan ini, kaos kaki akan dipisah atau dibagi berdasarkan kualitas jenis barang. Kemudian, potong kaos kaki itu diobras ujung bawah agar bekas potongan tadi jadi rapat. Sam di bagian karet yang sebelumnya dilipat ke dalam, maka jadilah kaos kaki yang sering kita lihat. Sebelum itu kita harus mengovennya terlebih dahulu. Fungsi dari oven itu sendiri adalah untuk merapikan dan melicinkan kaos kaki tersebut dan tahapan proses oven itu sendiri. Kaos kaki tersebut dilepas dari kaleng dan setelah itu baru kita masuk ke dalam proses terakhir yaitu packing. Sebelum proses packing dimulai, kaos kaki terlebih dahulu diberi merek atau cap berdasarkan jenis dan kualitas barang. Setelah pemberian merek selesai, lalu kita bungkus ke dalam plastik dengan ukuran yang sesuai. Bab 4. Analisis keuangan. Untuk perhitungan modal yaitu kaos kaki skate old school sebanyak 10 pieces 85.000, kaos kaki skate motif old school 10 pieces 85.000, kaos kaki old school strip 10 pieces 85.000, kaos kaki olahraga premium 10 pieces 85.000, kaos kaki pendek mata kaki old school 10 pieces 75.000, ditambahkan dengan biaya pengemasan dan biaya pengiriman, semuanya menjadi Rp470.000. Perkiraan pendapatan. Untuk perkiraan pendapatan kaos kaki skate old school yaitu
Harga awalnya Rp360.000, harga jual satuannya Rp12.000, jumlah unitnya 40. Perkiraan pendapatan, harga jual satuan dikalikan dengan jumlah unit 12.000 dikalikan dengan 40 sama dengan 480.000. 480.000 dikurangi dengan 360.000 menjadi 120.000. Perkiraan pendapatan kosaki pendek mata kaki yaitu biaya awalnya 90.000, harga jual satuan 10.000, jumlah unit 10.000. Harga jual satuan dikalikan dengan jumlah unit yaitu 10.000 dikalikan dengan 10 sama dengan 100.000. 100.000 dikurangi dengan biaya awal 90.000 yaitu 10.000. Untuk perkiraan pendapatan keseluruhan yaitu 120.000 tambahkan dengan 10.000 menjadi 130.000. Jadi perkiraan pendapatan keseluruhannya yaitu Rp130.000. Perhitungan harga jual. Dalam perhitungan harga jual terdapat HPP dan BEP. Untuk HPP Kosaki Skate Old School yaitu harga pokok penjualan dari Kosaki Skate Old School. Biaya awalnya Rp340.000 itu adalah termasuk biaya bahan baku. Biaya variabel Rp40.000. Untuk biaya ini yaitu termasuk biaya pengiriman, pengemasan dan lain-lain. Jumlah unitnya 40. 340.000 ditambahkan dengan 40.000 menjadi 380.000. 380.000 dibagi dengan jumlah unit yaitu 40 menjadi 9.500. Lalu kita hitung harga pokok penjualannya. Harga produk tambahkan laba yang diharapkan. Untuk harga produknya 9.500 ditambahkan 25% itu adalah laba yang saya inginkan dikalikan dengan 9.500 menjadi 2.375. 9.500 tambahkan dengan 2.375 yaitu 11.875. Maka inilah harga pokok penjualan dari Kosaki Skate Old School. HPP Kosaki pendek mata kaki. Biaya awalnya Rp75.000 termasuk biaya bahan baku. Biaya variabel Rp15.000 termasuk biaya pengiriman, pengemasan dan lain-lain. Jumlah unitnya 10.000. 75.000 ditambahkan dengan biaya variabel yaitu menjadi 90.000. 90.000 dibagikan dengan jumlah unit yaitu menjadi 9.000. Lalu di sini kita menghitung harga pokok penjualnya, yaitu harga produk ditambahkan dengan laba yang diharapkan. Harga produknya 9.000 dan laba yang diharapkannya 10%. 10% dikali 9.000 yaitu 900. 9.000 ditambah 900 yaitu 9.900. Dan harga pokok penjualan dari Kosaki pendek mata kaki yaitu Rp9.900. Perhitungan harga jual BEP. Untuk BEP Kosaki Skate Old School yaitu total biaya tetapnya Rp340.000, biaya variabel per unitnya Rp3.000, harga jual barang per unitnya Rp12.000. Lalu di sini kita menghitung BEP. Kita menghitung BEP dengan cara FC dibagi dengan P dikurangi VC, yaitu 340.000 dibagi dengan 12.000 dikurangi 3.000. 12.000 dikurangi 3.000 yaitu 9.000. 340.000 dibagi 9.000 yaitu menjadi 37 unit. Lalu kita menghitung BEP Kosaki pendek mata kaki, yaitu total biaya tetapnya Rp75.000, biaya variabel per unitnya 3.000, harga jual barang per unitnya Rp10.000. Di sini kita dapat menghitung BEP-nya yaitu Rp75.000. Itu total biaya tetap. Dibagikan dengan biaya variabel per unit dikurangi harga jual barang per unit. 10.000 dikurangi 3.000 yaitu 7.000. 75.000 bagi 7.000 yaitu 10 unit. BEP keseluruhannya yaitu 37 unit tambahkan dengan 10 unit yaitu menjadi 47 unit. Perhitungan laba rugi. Untuk perhitungan laba rugi Kosaki Skate Old School yaitu harga satuannya Rp12.000, barang terjualnya 35 sehingga 12.000 dikalikan dengan 35 yaitu L sama dengan TR dikurangi TC sama dengan 420.000 dikurangi 350.000 menjadi Rp70.000. Perhitungan laba rugi Kosaki pendek mata kaki. Harga satuannya 10.000, barang terjual 8.000 sehingga 10.000 dikali 8 sama dengan 80.000. L sama dengan TR dikurangi TC sama dengan 80.000 dikurangi 78.000 sama dengan 2.000. Perhitungan rugi laba keseluruhannya yaitu 70.000 dikurangi 2.000 menjadi 72.000. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adanya peluang yang cukup dalam menjual Kosaki kasual ini karena Kosaki kasual ini banyak sekali manfaatnya. Dengan Kosaki kasual ini konsumen dapat menjadikan sebagai outfit, sebagai Kosaki olahraga maupun untuk pergi ke sekolah.
Pada era sekarang ini, konsumen lebih banyak menggunakan kaos kaki sebagai outfit. Dengan berjualan kaos kaki ini, saya mendapatkan tambahan uang jajan tiap bulannya. Meskipun usaha kami ini belum mandiri, namun usaha ini dapat dijadikan pelajaran untuk usaha kedepannya. Jika suatu saat kami akan membuka usaha, kami sudah tahu cara pemasaran dan apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan usaha kami. Sekian pemaparan mengenai proposal usaha saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.